Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai teks prosedur kompleks ya, di mana materi ini merupakan materi SMA kelas 11. Oke, langsung saja. Kita lihat di sini ada gambar orang sedang melaksanakan sholat. Nah, ketika memang kita melaksanakan sholat, itu tentu butuh yang namanya prosedur ya. Gitu. Jadi, prosedur itu memang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan itu ada prosedurnya. Kecuali yang memang suatu hal yang refleks gitu, kaget itu tidak ada prosedurnya gitu. Ketika memang kita kaget, enggak, tidak ada prosedur yang pertama harus begini, yang kedua harus begini, tidak ada ya. Gitu. Jadi, semua aktivitas kita di dunia ini memerlukan prosedur gitu. Nah, di sini tujuan kita belajar tes prosedur yaitu agar nanti, kalian itu terbiasa untuk taat terhadap aturan gitu. Kemudian kalian juga, terbiasa untuk membuat sebuah aturan yang memang aturan yang semestinya dibuat oleh manusia gitu, bukan bukan aturan-aturan yang tidak semestinya dibuat oleh manusia. Itu misalnya, kalian jadi bos, kalian kan membuat SOP-SOP tertentu gitu ya, gitu. Nah, biasanya kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia itu namanya bukan SOP ya, tapi, POS ya gitu, prosedural, operasional, standar, seperti itu. Nah, oke, jadi pembelajaran teks prosedur ini memang sangat dibutuhkan di kehidupan kalian sehari-hari. Itu makanya di sini diajarkan di pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 semester, 2 atau semester 1 ya, itu tergantung ya, gitu. Oke, nah kita lihat di sini ada sebuah gambar ya. Di sini ada gambar-gambar yang memang, mmm, dibuat tentu dibuat dengan menggunakan, prosedur ya, gitu. Nah, di sini ada contoh teks prosedur kompleks, cara membuat ektp ya. Nah, apa sih bedanya antara teks prosedur kompleks dengan teks prosedur yang biasa gitu. Ketika memang kalian belajar di sekolah dasar, maka kalian membuat teks prosedur itu yang sederhana gitu. Ketika SMP juga yang sederhana. Nah, kalian ketika SMA itu sudah mulai membuat teks prosedur yang kompleks. Teks prosedur yang kompleks itu ketika memang ada tahapan di dalam tahapan. Ada tahapan cabang di dalam satu tahapan gitu. Misalnya di sini, cara membuat ektp. Nah, yang pertama itu pemohon sesuai syarat ya, pemohon sesuai syarat. Nah, di sini dari prosedur yang pertama saja pemohon sesuai syarat membutuhkan prosedur yang lain. Syaratnya apa saja di sini? Berusia lebih dari 17 tahun. Nah, kemudian membawa surat pengantar dari kepala desa. Nah, di sini prosedur yang kedua pun membutuhkan prosedur lagi, bagaimana cara membuat surat pengantar dari kepala desa. Nah, jadi, eee, di dalam sebuah tahapannya itu ada tahapan cabang. Kemudian yang ketiga mengisi formulir ya, dan yang keempat fotokopi kartu keluarga. Nah, kemudian, setelah setelah pemohon sesuai syarat, prosedur yang kedua apa? Pergi ke tempat pelayanan pembuatan ektp. Nah, di sini pun ada prosedurnya, gitu. Nanti bertemunya dengan siapa, gitu, kemudian alamatnya di mana, seperti itu ya. Nah, jadi ada tahapan di dalam tahapan. Tetapi, tahapan-tahapan prosedur itu yang memang kira-kira bisa dipakai untuk umum, bukan untuk pribadi. Misalnya, eee pergi ke tempat pembuatan ektp harus menggunakan sandal warna pink, baju warna kuning, itu tidak dipakai untuk umum gitu loh, itu pribadi. Jadi ya suatu hal yang pribadi itu tidak dimasukkan ke dalam tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian, verifikasi data dengan petugas. Nah, ini pun ada tahapannya di dalam tahapannya ini. Dan yang terakhir di sini sampai pemohon pulang dan menunggu panggilan pengambilan ektp. Jika kita perhatikan di dalam satu tahapan ini dari mulai pemohon sesuai syarat sampai pemohon pulang itu membutuhkan tahapan di dalam tahapan. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks. Nah, apa sih teks prosedur itu? Nah, menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa prosedur itu merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Ini arti dari prosedurnya itu sendiri ya, bukan teks prosedur, tapi prosedurnya itu sendiri. Nah, kalau teks prosedur itu apa? Nah, tinggal digabungkan, karena teks prosedur merupakan bagian dari jenis teks, maka artinya
Ya mudah saja ya, teks prosedur itu apa? Teks yang berisi tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kalau teks prosedur kompleks, tinggal ditambahkan kata kompleks ya, berarti teks yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas secara kompleks. Atau eh, teks yang berisi metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah secara kompleks. Nah, seperti itu. Nah, ini arti lebih lengkapnya ya, sebenarnya terkait definisi yang penting kalian paham, bisa membedakan antara mana sih teks prosedur, mana sih teks narasi, mana sih teks eksposisi, itu sudah cukup ya, gitu. Karena terkait definisi ini memang tidak dipakai di masyarakat, hanya saja kalian harus tahu gitu, ketika memang misalnya kalian sedang membaca koran, yang sedang dibaca itu kalian cerpen ya, kemudian ada yang nanya, "Ini cerpen itu jenis teks apa ya?" Oh, jenis teks prosedur, itu berarti salah ya, seperti itu. Nah, jadi prosedur itu ya memang cirinya apa, ada langkah-langkah ya, ada tahapan-tahapan gitu, ada material gitu ya. Nah, jadi sebenarnya teks prosedur ini teks yang khas ya, teks yang paling mudah dipelajari ya di SMA, seperti itu. Nah, fungsi dari teks prosedur itu untuk apa? Tentu ya, semua jenis teks itu ada fungsinya. Misalnya teks narasi fungsinya untuk menghibur ya, karena isinya cerita. Kemudian teks eksposisi fungsinya itu untuk meyakinkan pembaca. Teks eksplanasi fungsinya itu untuk eee, memberi pengetahuan kepada pembaca. Teks anekdot fungsinya itu untuk menghibur ya. Nah, jadi, jenis-jenis teks itu memang ada fungsinya tersendiri. Nah, apa fungsi dari teks prosedur? Nah, teks prosedur ini fungsinya apa? Untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif ya. Nah, jadi, ketika memang kita membuat teks prosedur prosedur ya, dipastikan bahwa teks prosedur itu bisa membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu secara tepat. Misalnya, kalian ingin membuat teks prosedur, resep ya, cara membuat sayur asem. Nah, ya harus harus sesuai ya gitu, jangan sampai malah membuat susah orang lain, karena di situ tujuannya tuh membantu seseorang. Misalnya, cari di YouTube cara membuat sayur asem. Nah, ada tuh teks prosedur yang kita buat, cara membuat sayur asem ya, divideoin. Nah, itu sangat membantu orang lain ya gitu. Jadi belajar teks prosedur ini juga bisa untuk ladang pahala tentunya ya, seperti itu. Misalnya ada yang kesulitan membuat seblak, kita membuat prosedur cara membuat seblak, akhirnya terbantu, ya itu menjadikan pahala juga untuk diri kita gitu loh ya. Kemudian, jenis-jenis teks prosedur, yang pertama ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini, yang tidak ada tahapan di dalam tahapan ya. Kemudian yang kedua, teks prosedur protokol. Biasanya ini, berupa susunan-susunan ya, secara protokol, misalnya upacara ya, upacara bendera gitu. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, itu tidak ada tahapan di dalam tahapan ya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Nah, di situ sudah dijelaskan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian majunya 5 langkah, kemudian berdiri tegak, tidak ada tahapan-tahapan lagi di dalam tahapan tersebut ya. Nah, protokol juga, bisa masuk ke sederhana, bisa masuk ke kompleks sebenarnya ya. Kalau masuk ke, kompleks berarti di dalam tahapannya ada tahapan yang lain. Nah, tapi ciri khas dari protokol itu biasanya, tahapan-tahapan yang memang cara melakukan ya gitu, bukan cara membuat. Kemudian yang ketiga ada prosedur kompleks ya. Prosedur kompleks ini prosedur yang tadi ya, yang memang tahapan di dalam tahapannya itu ada tahapan lain, gitu loh. Jadi dalam satu tahapan itu ada tahapan lain, ada tahapan cabang. Nah, ini yang dimaksud dengan prosedur kompleks. Semoga teman-teman di sini bisa memahami ya. Kemudian, namanya sebuah jenis teks itu ada yang namanya struktur ya tentunya ya. Ada yang namanya struktur dari teks ya. Nah, strukturnya apa? Yang pertama itu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum bisa juga tujuan ya, sama saja. Bisa kalau di bahasa Inggris itu goal, material, steps ya. Nah, di sini sama saja sebenarnya ya goals. Ya, di dalam pernyataan umum itu ada tujuannya juga. Pernyataan umum itu apa? Pernyataan umum itu isinya definisi. Misalnya kita membuat teks prosedur tentang seblak, kayak berarti seblak merupakan makanan khas dari Jawa Barat, khususnya dari Kota Bandung. Nah, seblak merupakan, jajanan yang paling diminati oleh remaja, tentunya remaja di Indonesia, seperti itu. Itu biasanya pernyataan umum, itu isinya definisi dan basa-basi ya. Nah, tidak lupa juga di dalam pernyataan umum itu ada tujuannya. Nah, itu yang dimaksud dengan goal ya. Nah, jadi goal itu bagian daripada pernyataan umum, tujuan itu bagian daripada pernyataan umum. Nah, di dalam tujuannya seperti apa? Contoh
teks tujuannya itu. Nah, di sini saya akan memberikan di sini saya akan memberitahukan kepada Anda cara membuat seblak. Nah, itu tujuan dari teks prosedurnya. Teks prosedur di sini tujuannya untuk apa? Untuk memberitahukan kepada pembaca atau pendengar bahwa inilah cara membuat seblak, seperti itu. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini sebenarnya opsional. Mengapa? Karena di dalam prosedur itu tidak selamanya membuat sesuatu, bisa juga melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu, misalnya cara cara apa ya, cara olahraga yang tepat untuk orang yang kurus, misalnya ya. Nah, itu kan tidak membutuhkan alat dan bahan. Maksudnya alat dan bahan itu ya memang, biasanya untuk cara membuat ya, gitu. Alat dan bahan, misalnya satu manusia, 2 pakaian, itu tidak bisa seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini ini sudah pasti ada ya, ini ciri khas banget struktur dari, prosedur kompleks ya, atau teks prosedur biasa. Nah, harus ada langkah-langkahnya, kalau tidak ada langkah-langkah namanya bukan teks prosedur, seperti itu. Nah, langkah-langkah juga harus ada ketentuannya bagaimana cara membuat prosedur yang memang, dipahami oleh semua orang, gitu. Jadi, memakai bahasa yang dipahami oleh semua orang. Ketika memang kalian sedang ada di Inggris, maka memakai bahasa Inggris dong ya. Tidak mungkin kalian membuat langkah-langkahnya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, atau misalnya, eee, kalian bisa lihat di kardus HP ya, di kardus gawai kalian, di situ biasanya ada langkah-langkah juga, prosedur bagaimana cara menggunakan handphone ya. Nah, di situ biasanya ada dua dua bahasa ya, kalau misalnya made in, Cina ya, berarti ada bahasa Cina dan bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya, yang memang bahasa internasional yang kita pakai ya. Nah, kemudian penegasan ulang. Nah, penegasan ulang tuh isinya seperti apa? Apa sih tujuannya penegasan ulang ya? Penegasan ulang itu tujuannya itu jelas ya, namanya penegasan berarti untuk menegaskan. Misalnya di situ judulnya cara membuat seblak. Nah, di penegasan ulang berarti, kalian tambahkan kata-kata, "Nah, beginilah cara membuat seblak." Nah, sebenarnya penegasan ulang ini untuk memastikan ini salah judul atau tidak. Misalnya judulnya cara membuat seblak, kok ini, eee, langkah-langkahnya cara membuat klepon ya? Ternyata di penegasan ulang, nah beginilah cara membuat klepon, berarti itu salah judul ya, mungkin kopas gitu, terus judulnya lupa diganti, seperti itu ya. Jadi penegasan ulang pun penting di dalam sebuah, teks prosedur. Kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur, semua jenis teks itu memiliki kaidah kebahasaan ya. Jadi, di dalam teks prosedur itu tidak seperti teks narasi, misalnya di teks narasi itu ada banyak kalimat, menggunakan majas ya, gitu, "Mentari muncul di ufuk timur dengan malu-malu. Nah, matahari mencubit kulitku." Nah, itu majas ya, itu di kebahasaan teks prosedur tidak ada seperti itu adanya di kebahasaan teks narasi. Pada suatu hari saya ingin membuat sebuah puding, di rumah nenek. Langkah yang pertama yaitu nah itu, bukan kaidah kebahasaan teks prosedur ya, gitu. Pada suatu hari yang gitu-gitu kan maksudnya ke teks narasi, seperti itu. Nah, kemudian apa apa saja ciri kebahasaannya? Yang pertama, penggunaan partisipan secara umum. Nah, partisipan di sini berarti orang atau individu yang berperan serta terlibat dalam suatu kegiatan. Nah, di sini partisipannya siapa? Contoh ya, polisi tidak berhak menyita kendaraan dan STNK kecuali kendaraan ini diduga hasil tindak pidana. Nah, di sini partisipannya itu yaitu polisi ya. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu ada kata-kata partisipan umumnya siapa? Gitu. Kamu berlari ke arah kanan, kemudian belok kiri, kemudian lurus, itu kan ada kata partisipannya siapa? Kamu. Nah, di sini contoh yang kedua, pengendara yang melanggar lalu lintas akan mengikuti sidang. Siapa partisipannya di sini? Pengendara. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya ya. Yang kedua ada verba material. Verba material adalah verba ya atau kata kerja ya yang berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan yang dilakukan oleh fisik partisipan dalam sebuah peristiwa. Jadi fisiknya itu kelihatan ya, misalnya menulis itu kan kelihatan menulis ya, membaca, mengejar, melihat, memukul dan menangkap itu kelihatan itu terfisik semua ya, konkret ya, bisa kita lihat seperti itu. Masukkan 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 mie ke dalam air mendidih, itu kelihatan gitu ya, masukkan mie, ya itu fisik ya, fisik partisipan.
Kemudian verba tingkah laku ini kebalikan dari verba material ya. Verba tingkah laku ini mengacu pada respon subjek, yaitu berupa sikap. Kalau tadi berupa fisiknya, kalau tingkah laku itu berupa sikapnya yang diungkapkan berupa sebuah tindakan. Misalnya, merasa. Jika kamu merasa bingung cara membuat seblak, baik saya akan memberikan penjelasan kepada kamu bagaimana cara membuat seblak. Merasa. Nah, merasa di situ kan respon ya. Merasa di situ tidak bisa kita lihat, merasa tuh kayak gimana sih? Apa yang dilakukan ketika merasa? Nah, itu kan tidak terlihat, itu namanya verba tingkah laku. Kemudian menolak. Gimana cara menolak? Ya, berbeda menolak dengan menulis. Mana yang lebih konkret? Itu menulis ya. Kemudian menanggapi. Nah, ini juga memang sikap ya. Gitu. Jadi verba tingkah laku, verba material itu ada di sebuah teks prosedur ya. Gitu. Kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu, konjungsi itu kata hubung ya, temporal itu yang menyatakan waktu. Misalnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Nah, ini merupakan konjungsi penghubung, kata penghubung yang menyatakan waktu, gitu. Jadi sifatnya itu biasanya kronologis ya, bersifat kronologis. Misalnya gini, nyalakan kompor, kemudian didihkan air. Nah, itu ada ya di dalam kebahasaan teks prosedur, makanya masuk di sini konjungsi temporal. Kemudian kata kerja imperatif atau kata perintah. Nah, ini juga jelas ada di dalam teks prosedur ya. Gitu. Justru teks prosedur itu perintah semua, namanya juga prosedur ya. Nah, kemudian di sini menerapkan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Jadi di dalam sebuah teks prosedur itu 3 kalimat ini ada. Kalimat imperatif itu apa? Kalimat imperatif itu kalimat yang berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Ya, contohnya kenali si petugas. Nah, ini imperatif itu perintah ya, biasanya ditandai dengan tanda seru atau pakai partikel ya. Partikel nanti akan Ibu jelaskan setelah ini. Kemudian kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini kalimat berita yang berisi pernyataan. Maaf ini terpotong ya, typo. Yang berisi pernyataan. Contohnya, di Indonesia banyak pengendara sepeda motor. Nah, di sini kalimat deklaratif itu ditandai dengan tanda titik. Kalimat deklaratif itu kalimat yang bukan kalimat perintah dan bukan kalimat tanya. Dan yang terakhir ada kalimat interrogatif. Kita sering dengar kata, diinterogasi ini diinterogasi. Nah, interogasi itu ditanya-tanya ya. Nah, interrogatif di sini berarti kalimat yang berisi pertanyaan. Contohnya apa? Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Nah, ini pun ada. Kalimat imperatif ini biasanya ada di struktur yang mana? Adanya di struktur di langkah-langkah. Kalimat deklaratif itu adanya di pernyataan umum ya, dan kalimat interrogatif ini juga adanya di pernyataan umum. Seperti itu. Ini jelas ada di dalam teks prosedur, makanya saya masukkan di sini bagian dari kebahasaan teks prosedur. Nah, kemudian tadi sedikit menyinggung tentang partikel, oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partikel. Nah, partikel itu apa sih? Kok kayak nggak asing ya dengernya, kayak di pelajaran apa, biologi atau kimia ya? Nah, partikel di sini merupakan kelas kata yang terikat ya dengan kata lain. Ya, ini tipe lagi ya, mohon maaf. Nah, partikel itu adalah kelas kata yang terikat dengan kata lain. Nah, partikel tidak mampu berdiri sendiri. Nah, jadi manja banget ya partikel itu ya. Dan ketika diucapkan serta ditulis haruslah bersatu dengan kata yang lain sehingga bisa memberikan makna yang utuh. Jadi ciri khas dari partikel itu biasanya digabung, tapi ada satu partikel yang memang dipisah ya. Gitu. Tapi itu pengecualian saja beberapa partikel. Bahkan mungkin itu bukan disebut partikel ya. Gitu hanya saja jenisnya itu sama seperti partikel. Nanti saya jelaskan di next slide ya. Nah, partikel itu ada beberapa jenis, ada partikel kah, lah, kah, pun, ya, itu merupakan partikel ya. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada partikel kah. Partikel kah ini digunakan untuk menegaskan dalam kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Sudahkah kamu makan? Apakah kamu sudah makan? Apa kamu sudah makan? Nah, itu beda ya. Jadi partikel ini biasanya gunanya itu menghaluskan ya. Apakah kamu sudah makan? Nah, apa kamu sudah makan? Nah, itu beda ya. Diakah orang yang kamu sukai? Bagaimanakah cara mencuci baju yang benar? Siapakah yang mencuri mobilmu? Di manakah letak topi Anda? Nah, di sini
namanya partikel itu digabung dengan kata sebelumnya. Nah, di sini kan digabungnya apa, bukan apa spasi kah, ya. Jadi ingat ya, harus teliti. Kemudian, partikel lah. Partikel lah ini digunakan di dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah, sehingga serta kalimat deklaratif ya. Untuk kalimat imperatif, partikel tersebut dipakai dalam rangka menghaluskan kalimat. Contohnya, menjauhlah dariku. Menjauh dariku, itu beda rasanya ya. Nah, menjauhlah dariku, nanti kau bisa terkena cipratan cat. Sebelum hujan, maka pergilah sekarang. Sebelum hujan, maka pergi sekarang. Itu berbeda ya. Kalau sudah pakai lah, itu tidak usah lagi pakai tanda seru. Walaupun itu sebuah kalimat perintah, karena sudah dihaluskan ya. Karena partikel lah ini sudah mewakili bahwa ini adalah kalimat perintah. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya ya. Kemudian, eh, ada lagi contohnya di sini, sebelum hujan maka pergilah sekarang. Janganlah kau mencuri karena itu perbuatan haram. Terbanglah wahai burung, kau pantas mendapatkan kebebasan. Tenanglah wahai kawan, semua masalah pasti bisa kita selesaikan. Nah, ini partikel. Ya, partikel lah. Kemudian partikel lah juga bisa dipakai dalam kalimat imperatif, juga bisa dipakai dalam kalimat deklaratif ya, kalimat berita. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan ketegasan agar kalimat menjadi lebih keras. Kalau tadi menghaluskan ya, kalau ini ketegasan. Misalnya gini, sebelum mendengarkan penjelasanmu, jelaslah kami bingung bagaimana memecahkan masalah ini. Ketika kamu tidak belajar dengan rajin, maka tidaklah kamu bisa menjadi juara kelas. Itu penegasan ya, gitu. Hanya yang terbaiklah yang bisa memenangkan pertandingan ini. Kerja kelaslah yang membuat dia bisa mempunyai mobil dan rumah di umur 20 tahun. Meskipun hujan begitu deras, pastilah aku bisa datang ke rumahnya. Nah, itu sebuah penegasan ya, menggunakan partikel lah. Jadi partikel lah itu ada dua fungsi. Yang pertama sebagai kalimat imperatif, tapi fungsinya untuk menghaluskan. Kalau sebagai kalimat deklaratif, yang kedua sebagai kalimat deklaratif, itu fungsinya untuk ketegasan, untuk penegasan agar kalimat bisa menjadi lebih tegas. Seperti itu. Nah, kemudian ada partikel tah. Partikel tah ini jarang banget dipakai ya. Nah, karena partikel tah ini biasanya ada di karya sastra. Jadi yang biasanya ada di apa tadi teks prosedur itu partikel tah tidak ada di teks prosedur ya. Cuma di sini sekalian saja saya membahas jenis-jenis partikel ya, biar tidak sepotong-sepotong videonya. Nah, partikel tah ini merupakan partikel yang jarang sekali dipakai ya, karena memang dipakainya itu pada karya sastra biasanya ya di dalam teks narasi berarti. Misalnya, eh, apakah yang harus kulakukan jika kalian tidak di sampingku? Nah, ini pertanyaan, tetapi tidak harus dijawab ya, pertanyaan retoris. Gitu. Ini kayak orang gegelendeng ya kalau bahasa Sundanya. Apa ya? Kayak orang lagi menggerutu ya. Mana tak bisa kutahan rasa sakit ini? Ya nggak tahu lah, nggak usah dijawab ya. Gitu. Karena orang menggerutu kemudian dijawab itu tambah kesel ya. Apa tuh yang harus kulakukan jika kalian tidak di sampingku? Kamu bisa kok. Ya itu tidak harus dijawab ya. Gitu. Kemudian partikel pun memiliki arti yang pertama juga atau demikian juga. Misalnya, jika Anda pergi, saya pun hendak pergi. Artinya gimana? Jika Anda pergi, saya juga hendak pergi. Nah, kalau misalnya ada kalimat pakai pun dan pakai juga, itu tidak efektif ya. Jika Anda pergi, saya pun juga hendak pergi. Itu tidak efektif, satu saja, jangan marok ya. Kemudian yang kedua, meski, biar, kendati. Nah, ini arti pun yang kedua ya. Mahal pun dibelinya juga. Mahal pun dibelinya juga. Jadi walau mahal, meski mahal dibeli juga gitu ya. Kemudian artinya saja. Berdiri pun tidak dapat, apalagi berjalan. Berdiri pun saja tidak dapat, itu tidak efektif. Jadi satu saja pilih ya. Nah, kemudian untuk menyatakan aspek bahwa perbuatan mulai terjadi. Ya, misalnya hari pun malamlah. Seperti itu. Kemudian yang kelima untuk menguatkan dan menyatakan pokok kalimat. Contohnya, maka Baginda pun bertanya. Nah, melihat contoh-contoh di sini kok tadi di awal dijelaskan bahwa partikel itu dipisah. Bahwa partikel itu digabung. Kok ini dipisah sih? Nah, di sini ada pengecualian ya. Cara penulisan partikel pun itu ada dua. Yang pertama disatukan atau dirangkai dan yang kedua dipisah dengan kata yang mendahuluinya.
Oke, sedang azan, kita break terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oke, kita lanjut ya. Bahwa memang cara penulisan partikel pun itu ada dua. Yang pertama disatukan atau dirangkai, dan yang kedua dipisah dengan kata yang mendahuluinya. Nah, seperti apa contohnya? Pun yang harus disatukan atau dirangkai penulisannya ada beberapa. Yang pertama ada pun, bagaimanapun, kalaupun, maupun, meskipun, sekalipun, walaupun ya. Nah, cara membedakannya seperti apa? Kalian bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, biasanya di KBBI yang online saja. Kalian kalian download ya aplikasinya, itu di Play Store atau di App Store itu ada ya. Nah, di situ ketika memang tidak ditemukan di KBBI, ketika memang penulisannya itu dipisah, berarti ya harus disatukan, seperti itu. Jadi sebenarnya mengeceknya yang disatukan saja ya, karena lebih banyak yang disatukan dibanding dengan karena lebih sedikit yang disatukan dibanding dengan yang dipisah, seperti itu. Kalau yang dipisah itu banyak ya gitu. Karena tadi artinya yang dipisah itu yang ini nih ya, jika Anda pergi saya pun, nah itu kan dipisah ya. Yang artinya juga itu dipisah, yang artinya meski, saja, itu dipisah. Seperti itu. Jadi yang memiliki arti 5 ini biasanya itu dipisah. Itu berbeda dengan yang seperti ini. Nah, yang seperti ini biasanya masuk ke konjungsi juga ya. Walaupun, sekalipun, meskipun, maupun. Nah, cara ceknya kalian bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika memang ditemukan artinya, maka penulisannya sudah benar. Gitu. Jadi kalian coba dicek dengan yang tidak dipisah ya, berarti yang dirangkai, kalian bisa cek yang dirangkai ya, bukan yang dipisah. Kalau yang dipisah kalian tidak akan menemukan artinya di KBBI.
Kemudian partikel pun yang ditulis terpisah, yang pertama itu jika mempunyai arti juga, yang tadi ya, jika Anda tidak hadir, saya pun tidak hadir. Nah, saya pun juga tidak hadir, itu tidak efektif ya, jadi salah satu saja. Kalau mau pakai pun ya silakan, mau pakai juga ya silakan, tetapi hanya boleh salah satu. Kemudian jika kita rajin, bekerja, penghasilan pun bertambah. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai partikel untuk mengeraskan arti, ya di sini maksudnya untuk menegaskan ya, seperti halnya tadi, partikel lah, jelaslah. Nah ini, partikel pun di sini berbeda dengan partikel lah, kalau partikel lah tadi itu harus digabung ya, kalau partikel pun di sini yang artinya penegasan itu harus dipisah. Misalnya, sedikit pun saya tidak menyangka Anda menolak tawarannya. Sepeser pun saya tidak pernah menerima uang dari dia. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dipisahkan dari kata yang mendahuluinya apabila maknanya sama dengan walaupun sekali, meskipun sekali. Misalnya gini, sekalipun, ya sekali di sini maksudnya satu kali ya, maksudnya satu kali. Sekalipun, artinya apa? Walaupun sekali, walaupun satu kali, meskipun satu kali, saya belum pernah ke Jakarta. Jadi belum pernah sekali-sekali acan gitu ke Jakarta ya, artinya ya. Nah, yang kedua sekalipun, ia tidak pernah datang ke sini, sekalipun, satu kali pun maksudnya ya, satu kali pun ia tidak pernah datang ke sini. Jadi sekalipun itu ada 2 ya, ada 2 penulisan, ada yang dipisah dan ada yang digabung. Sekalipun saya nah sekalipun yang pertama itu artinya meskipun, kalau sekalipun yang kedua, satu kali pun itu tidak pernah, gitu. Contoh pada kalimat, tidak sekalipun dia melakukan kesalahan. Berarti nggak pernah satu kali pun dia melakukan kesalahan. Kemudian contoh pada kalimat yang kedua, sekalipun melakukan kesalahan, dia tidak pernah mendapat hukuman misalnya ya. Nah, berarti yang kedua ini, walaupun melakukan kesalahan, dia tidak pernah mendapat hukuman. Gitu ya. Jadi sekalipun yang kedua ini yang digabung itu artinya sama aja kayak meskipun, walaupun, seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya yang tidak jelas ini ya, gitu. Mohon maaf atas ketidakjelasan ini. Dan di sini ada contoh, post-test individu ya, di sini, ada kerangka dari teks prosedur bisa dikembangkan menjadi sebuah teks prosedur untuk latihan kalian di rumah, ya bisa dilihat. Kemudian di sini juga, ada contoh soal teks prosedur ya. Nah, jenis teks di atas termasuk jenis teks, coba jenis teks apa? Jelas ini namanya jenis teks prosedur ya. Nah, di sini ada cara-cara, langkah-langkah, artinya sudah jelas bahwa ini sebuah teks prosedur. Kemudian informasi yang tidak terdapat pada teks tersebut adalah, nah, ya cari saja yang memang tidak ada dalam teks ini ya. Ini lupa mencantumkan pilihan gandanya, mohon maaf pemirsa. Oke, kemudian pernyataan umumnya yang mana nih? Pernyataan umumnya nomor berapa saja? Nah, di sini bisa dilihat ya, pernyataan umum itu isinya definisi dan basa-basi. Kemudian tujuan, kalau yang sudah berbau cara, itu artinya langkah-langkah. Nah, gitu ya. Kemudian judul yang tepat. Nah, judulnya apa nih kira-kira? Gitu, cara menyehatkan rambut dengan menggunakan jeruk nipis. Oke, bisa. Kemudian apa lagi judul yang tepat? Apalagi ya, ya silakan saja ya kalian bisa berkreasi. Judul itu kan kreativitas kalian ya, yang penting isinya nyambung dan judulnya bisa mewakili bahwa itu merupakan sebuah teks prosedur, seperti itu. Misalnya di sini tentang jeruk nipis, kalian kasih judulnya gini, cara menyehatkan rambut dengan menggunakan jeruk. Nah, itu kan tidak spesifik, di sini jelas jeruk yang dipakai itu jeruk nipis. Nanti nanti yang baca prosedur kalian itu sesat ya, gitu. Oh, jadi jeruk itu bisa menyehatkan rambut, akhirnya jeruk yang harusnya dimakan, digado itu ya, malah dipakai untuk rambut, gitu ya, itu kan lucu jadinya. Mau ngakak ya, tapi takut dosa. Kemudian petunjuk mengatasi batuk dan pilek, susunan petunjuk yang tepat. Nah, coba kalian latihan ya, gimana sih cara menyusun petunjuk yang tepat ya. Ya jelas ya, kalau cara menyusun petunjuk yang tepat itu lihat dulu, yang paling mudah itu lihat aja yang terakhir. Biasanya makanan siap dihidangkan.
mie goreng siap dihidangkan. Nah, jadi cari yang terakhirnya dulu yang mana, tandai yang terakhirnya, nggak usah baca satu-satu dibolak-balik semua, kayak bongkar pasang, itu nggak usah, ya. Jadi cari yang kira-kira itu, steps terakhir. Nah, judul yang tepat bagian teks prosedur kompleks di atas adalah, nah, judul yang tepat apa nih kira-kira nih ya? Gampang banget ini ya. Kemudian yang termasuk kata kerja imperatif. Hmm, kalimat deklaratif, yang mana kalimat deklaratif itu? Kalimat berita ya, yang mana? Satu, 2, 3, 4, atau 5? Seperti itu. Kalian bisa lihat lebih dalam ya, tatap mata layar kalian ya. Tatap mata layar, apa ya? Tuh kan udah nggak jelas lagi ya, mohon maaf pemirsa. Kemudian kalimat dengan konjungsi temporal. Terdapat pada, nah yang mana konjungsi temporal itu? Yang menyatakan waktu. Yang mana coba? Ayo, yang bisa jawab dapat giveaway. Enggak lah, nggak jadi ya, entar bangkrut nih. Oke, alhamdulillah segitu saja penjelasan saya mengenai teks prosedur kompleks. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya, biar saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran dan bisa membantu teman-teman, baik siswa maupun guru yang butuh video pembelajaran yang insya Allah tidak sesat-sesat amat lah ya isinya gitu, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan karena ini sudah melalui ujian, eee, ujian verifikasi beberapa langkah ya, lebay banget. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat belajar.